Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, selamat datang kembali di channel ini. Semoga hari-hari kita senantiasa dalam kebaikan. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang nabi dan rasul terakhir dari umat Islam. Ia meninggal di kota Madinah. Rasulullah SAW wafat akibat demam tinggi yang dideritanya di usianya yang ke-62. Penyakit itu dia rasakan selama beberapa bulan setelah ia pulang dari kota Mekah. Makam Rasulullah SAW berlokasi di area Masjid Nabawi, Madinah. Sedikit orang yang tahu, tetapi makam Rasulullah SAW sebenarnya terletak di kamar istrinya Aisyah binti Abu Bakar. Di samping makam Rasulullah SAW juga terdapat makam para sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab. Terdapat pagar setinggi 5 meter yang mengelilingi makam tersebut. Hal ini bertujuan agar makam ini tidak terlihat dari dalam masjid dan mencegah niat buruk seorang terhadap makam Rasulullah SAW. Tetapi apakah kamu tahu, dengan pengamanan seperti ini, ternyata masih ada saja yang ingin mencuri jasad Rasulullah SAW. Sejarah mencatat, beberapa usaha pencurian terhadap jasad Nabi SAW semuanya mengalami kegagalan. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga Nabi SAW dalam keadaan hidup dan dalam keadaan sudah meninggal. Ada 5 usaha pencurian jasad Nabi SAW yang ditulis oleh penulis buku sejarah Masjid Nabawi Asy-Syarif, yaitu Muhammad Ilyas Abdul Ghani. Usaha pencurian pertama yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidah yang menguasai Mesir. Mereka pada tahun 338 Hijriah, orang-orang Rafidah Ubaidi menguasai Mesir. Mereka itu adalah salah satu kelompok yang mengaku cinta kepada Ahlul Bait. Di antara pemimpin mereka yang paling menonjol adalah Al-Hakim bi Amrillah yang pernah mengaku sebagai Tuhan dan ia mendakwahkan pendapat reinkarnasi arwah. Pada masa Hakim bi Amrillah, salah seorang zindik mengusulkan kepadanya untuk menghadirkan jasad Rasulullah SAW ke Mesir untuk menarik perhatian manusia kepadanya sebagai pengganti kota Madinah, lalu kemudian memerangi penduduk kota Madinah. Pada hari berikutnya, Allah Ta'ala mengirimkan angin ke kota Madinah dan hampir bumi tergoncang karena kuatnya angin itu. Hal ini menjadi penghalang tujuan mereka untuk mencuri jasad Rasulullah SAW. Usaha pencurian jasad Nabi SAW kedua masih pada masa Khalifah Ubaidi yang sama. Dia mengutus orang yang tinggal di sebuah rumah dekat Al-Haram An-Nabawi. Kemudian ia menggali sebuah terowongan dari rumah tersebut menuju kubur Nabi Muhammad SAW. Kemudian penduduk Madinah mendengar ada suara menyeru, memanggil-manggil di tengah-tengah mereka bahwa Nabi kalian akan digali kuburnya. Maka manusia pun menyelidikinya. Kemudian mendapati mereka yang sedang menggali, lalu mereka pun membunuhnya. Usaha pencurian jasad Nabi SAW yang ketiga adalah dilakukan oleh para penggali kubur dari raja-raja Nasrani Romawi. Hal itu dilakukan dengan perantara 2 orang Nasrani dari Maroko. Namun Allah Ta'ala melindungi jasad Nabi SAW dengan cara Panglima Nuruddin Jangki bermimpi bertemu Nabi SAW dalam tidurnya. Beliau menunjukkan 2 orang berambut merah kekuning-kuningan dan beliau bersabda, "Tolonglah aku, selamatkanlah aku dari 2 orang laki-laki ini." Panglima Nuruddin Jangki pun terkejut bangun dari tidurnya. Kemudian dia kumpulkan para hakim, lalu mereka memberi usul agar dia menuju ke kota Madinah. Dia pun sampai di kota Madinah dengan membawa harta yang banyak untuk dibagikan kepada penduduk Madinah. Dia kumpulkan manusia, lalu memberi mereka hadiah setelah nama-nama mereka dicatat. Dan dia tidak melihat 2 orang laki-laki yang ditunjukkan Nabi dalam mimpinya. Di saat itu, ia pun bertanya, "Adakah orang yang belum mengambil sesuatu dari harta sedekah ini?" Mereka menjawab, "Tidak." Dia pun kembali bertanya, "Berpikirlah, ingat-ingatlah." Mereka pun menjawab, "Tidak tertinggal seorang pun kecuali 2 orang Maroko. Keduanya adalah orang soleh, kaya, dan banyak bersedekah." Mendengar hari itu, dada Panglima pun menjadi lapang. Kemudian memerintahkan untuk memanggil keduanya. Lalu dia melihat persis seperti 2 orang laki-laki yang dilihatnya di dalam tidurnya. Dia pun bertanya kepada keduanya, "Dari mana kalian berdua?" Keduanya pun menjawab, "Jamaah haji dari Maroko." "Berkatalah jujur kepadaku," sergah Panglima. Lalu keduanya ditahan karenanya. Panglima pun bertanya tentang rumah keduanya.
Di saat dia pergi dan sampai di rumah keduanya, dia tidak mendapati selain harta dan buku-buku di rak-rak mereka. Pada saat dia mengangkat tikar, dia menemukan lorong yang mengantarkan ke kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Manusia pun terkejut setelah keduanya dipukuli. Keduanya mengaku sebagai penggali kubur milik raja-raja Nasrani Romawi. Panglima Nuruddin Jangki pun membunuh keduanya di kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Kemudian beliau pun merintahkan untuk membangun tembok di sekitar kubur yang mulia dengan yang terbuat dari tembok timah tebal agar tidak ada seorang pun yang berani berbuat melancang dengan menggunakan cara tersebut. Usaha keempat pencurian jasa Rasulullah SAW yang lainnya adalah sejumlah orang-orang Nasrani mencuri dan merompak kafilah jamaah haji. Kemudian bertekad untuk menggali kubur Nabi SAW. Mereka berbicara dan terang-terangan dengan niat mereka. Kemudian mereka menyeberangi laut menuju Madinah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melorak serangan mereka dengan kapal yang telah disiapkan dari Mesir, Al-Iskandariyah, yang mengikuti mereka. Kemudian menangkap mereka semuanya. Kemudian menawan dan membagi-bagi mereka di negeri kaum muslimin. Yang terakhir, usaha kelima pencurian jasa Rasulullah SAW adalah sekelompok orang yang berusaha untuk menggali kubur Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Itu terjadi di pertengahan abad ke-7 Hijriah. Sejumlah orang-orang mencapai 40 orang laki-laki bertujuan untuk menggali kubur di malam hari. Kemudian bumi pun terbelah dan menelan mereka. Hal ini diceritakan oleh pelayan Al-Haram An-Nabawi pada saat itu. Demikian, semoga bermanfaat. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus salihah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.